Baik, pada pembahasan wudhu kali ini, pertama, kami selaku kelompok 2 mengutip buku yang berjudul Sifat Wudhu dan Sholat Nabi ala Madzhab Syafi'i yang ditulis oleh Sultan Adam pada halaman ketiga yang mengemukakan bahwa wudhu menurut bahasa berasal dari kata al-wadu'ah yang artinya kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, wudhu yaitu serangkaian ibadah dengan menggunakan air untuk anggota tubuh tertentu berupa wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki di dalam mensucikan diri dari hadas kecil. Selanjutnya, di dalam buku ini juga menerangkan secara detail tentang rukun wudhu. Adapun rukun wudhu meliputi di dalam buku ini menjelaskan pula dasar-dasar hukum wudhu, teman-teman. Di antaranya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya ada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 135. Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Kita sebagai umat muslim tentunya menginginkan ibadah sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat kita diterima apabila kita sudah memenuhi kriteria syarat-syarat sah wudhu. Di dalam buku yang berjudul Sifat Wudhu dan Sholat Nabi ala Madzhab Syafi'i juga memaparkan berbagai sunnah-sunnah wudhu yang kita bisa lakukan. Sunnah-sunnah wudhu meliputi yang pertama bersiwak. Sunnah bersiwak sangat dianjurkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika seseorang sedang bangun tidur. Yang kedua, ketika seseorang mulutnya itu terlalu diam setelah memakan makanan atau minuman yang tidak sedap, teman-teman. Dan yang ketiga, keadaan yang ketiga ini ketika seseorang hendak berdiri melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Yang kedua, sunnah membaca basmalah di awal atau di pertengahan wudhu. Yang ketiga, disunahkan sebelum berwudhu mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan. Yang keempat, berkumur dengan atau tanpa disemburkan dibarengi dengan istinsyaq. Menurut Adam 2019, istinsyaq yaitu memasukkan sedikit air ke dalam lubang hidung karena mulut akan berubah baunya sehingga air menghilangkan bau mulut juga bau hidung. Nah, sehingga dihukumi sunnah muakkadah. Yang kelima, mengusap seluruh bagian kepala. Yang keenam, mengusap kedua telinga bagian dalam dan luar dengan air yang baru saja diambil, bukan air bekas basuhan wajah ataupun kepala. Yang ketujuh, mengusap sela-sela jenggot. Hal ini memudahkan air masuk ke tempat tubuhnya jenggot. Yang kedelapan, mengusap sela-sela jari tangan juga sela-sela jari kaki. Yang
disunahkan mendahulukan anggota tubuh bagian kanan serta mengakhirkan bagian anggota tubuh bagian kiri ketika berwudu. Ke-10 disunahkan melakukan 3 kali setiap gerakan wudu. Ke-11 disunahkan melakukan wudu itu secara bersinambungan antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya. Selain itu, kelompok 2 juga mengutip buku yang berjudul A sampai Z seputar wudu, toharoh atau bersuci yang ditulis oleh Rahmat Sunara, bahwa terdapat tata cara bagaimana itu berwudu. Nah, tata cara berwudu meliputi selanjutnya mengutip pada Sunara 2009 mengemukakan bahwa ketika setelah selesai berwudu kita disunahkan membaca doa setelah berwudu, teman-teman. Ya, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan kami pula termasuk orang-orang yang bersuci, serta jadikan kami pula termasuk hamba-Mu yang soleh. Kami selaku kelompok 2 juga mengutip buku yang berjudul Panduan Fikih Imam Syafi'i, ringkasan kitab Fathul Qorib Al-Mujib yang ditulis oleh Marzuki Yahya. Pada buku ini membahas tentang apa saja sih adab-adab di kamar mandi yang disebut dengan istinja. Istinja menurut bahasa yaitu memutuskan sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu bersuci setelah membuang hajat. Adapun adab di kamar mandi atau istinja meliputi pertama, kencing dan BAB tidak diperkenankan dalam keadaan air yang tidak mengalir atau menggenang. Yang kedua, dilarang membuang hajat di bawah pohon berbuah. Selain itu, tempat orang yang suka berteduh, di jalan raya atau umum yang sering dilalui masyarakat, pejalan kaki, transportasi umum, serta tanah yang berlubang bulat dan menurun. Juga di dalam kamar mandi seseorang dilarang melakukan bercakap-cakap dengan seseorang yang ada di luar atau di sebelah kamar mandi kita, kecuali ketika seseorang itu sedang menghadapi keadaan darurat. Dan yang terakhir, dilarang menghadap dan membelakangi kiblat saat seseorang memenuhi hajat di WC tidak permanen yang dibuat untuk buang hajat, kecuali terdapat sekat yang berukuran maksimal 3 dirok atau 270 cm. Tetapi apabila seseorang membuang hajat di WC permanen yang dibuat untuk buang hajat dengan menghadap dan membelakangi kiblat, itu tidak diberlakukan ketentuan haramnya. Nah, pada kelompok 2 juga mengutip buku yang berjudul sama, Panduan Fikih Imam Syafi'i, itu juga membahas tentang apa saja sih
hal-hal yang dapat merusak wudhu atau hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada suara saya yang kurang keras ya teman-teman, mohon volumenya dibesarkan karena emang tidak sesuai dengan kondisi, karena kondisi saya kurang fit, kurang sehat. Jadi sekian dari saya.